Yo guys, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, jadi di ini kita udah sampai di episode ketiga. Di sini kita bakal bahas tentang komponen. Nah, jadi di episode sebelumnya, di episode 2, kita kan udah bikin client side rendering ya. Udah works, tapi kalau kita lihat di codingannya ya, itu kalau teman-teman notice kemarin tuh kayak ya hancur sih. Hancur. Jadi sebenarnya emang udah di plan gitu ya, karena client side rendering bakal banyak code yang duplicate sana sini, terus banyak codingan yang kurang jelas juga. Tapi emang udah aku plan sebenarnya emang bakal sekotor itu, tapi setelah dicoba itu kok kayak kotor banget gitu. Jadi ya, tapi aku udah janji di episode ketiga ini itu bakalan ngerapihin semuanya. Jadi kalau teman-teman notice kemarin kita ada beberapa problem ya. Yang pertama itu codingannya kotor banget. Kita jadi gak tahu kayak di halaman home itu bakal nampil apa aja karena banyak code yang duplicate. Dan masalah yang kedua ya tadi, duplicate tadi itu. Jadi sana sini tuh banyak open child dan kawan-kawan, root inner HTML clear dan kawan-kawan itu ada banyak banget codingan yang duplicate. Jadi kayak susah banget bacanya. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal fokus ngerapihin code yang kita bikin menggunakan konsep komponen gitu. Nah, teman-teman yang udah biasa ngoding React gitu ya dan framework lain harusnya udah familiar ya sama konsep komponen, di mana kayak nanti kita bakal ngegrouping si komponen-komponen atau ngegrouping si UI yang kita punya itu. Misalkan kita bakal bikin komponen home, bakal bikin komponen about, bakal bikin komponen navbar mungkin buat di atasnya navigasi itu. Terus komponen app juga buat ngegrouping semuanya. Jadi nanti untuk UI yang akan kita bikin itu akan lebih mudah di manage karena di grup berdasarkan komponen-komponen tadi. Ya mungkin biar gak ngawang-ngawang juga, kita langsung aja ke layar ya. Langsung kita praktek aja. Let's go. Nah, ini kita udah di layar. Ini codingan yang sebelumnya. Ini works, client side routingnya ya. Kok client routing? Client side renderingnya udah works. Jadi kalau kita buka index HTML, di sini udah gak ada lagi HTML-nya ya, tinggal div ID root aja nih di sini. Nah, cuma di sini di JavaScript-nya itu banyak banget ya. Bentar guys, bateraiku mau habis ternyata. Bentar ya. Oke, udah selesai nge-charge-nya. Ini udah di-charge. Kita balik lagi ya. Sorry. Tenang. Oke, jadi di sini client side renderingnya udah works, cuma codingannya belepotan, kotor dan lain-lain gitu ya. Jadi ini banyak duplikasi code gitu. Di sini ada ngerubah konten home, terus di sini juga ada ngerubah title text kontennya jadi home, terus ada root open child, link home, link about, title. Kemudian di sini juga ada di mana-mana. Ini aku aja yang biasa ngoding kayak ginian jadi ini guys, jadi bingung nih. Oke, jadi goals kita ini akan merapikan code yang kita punya di sini biar ngebacanya mudah dan gak ada duplikasi code juga gitu. Jadi kalau misalkan ada update dan kawan-kawan maintainnya jadi lebih mudah. Di sini kita bakal pakai konsep komponen, di mana dengan konsep komponen ini kita bakal ngegroup UI yang kita punya itu menjadi ya komponen gitu. Contohnya di sini langsung aja ya. Aku bakal bikin sebuah function namanya home. Homepage saja ya biar bisa ngebedain homepage. Nah, jadi function inilah yang akan mengatur tampilan atau UI yang kita gunakan untuk menampilkan homepage gitu. Jadi semua UI, semua elemen yang bakal berkaitan sama homepage akan kita masukkan ke sini semua. Mungkin akan ada sedikit duplikasi code nanti, tapi secara berkala nanti kita akan rapihin gitu ya. Di sini pokoknya kita fokus untuk rapihin code di sini di episode kali ini. Oke, pertama homepage. Ngomongin soal homepage, kita perlu tahu nih di homepage nih bakal ada apa aja. Di sini kita tahu di homepage itu bakalan ada navigasinya nih ya, link home, link about, title sama input. Oke, kita masukin semua UI-nya di sini nih. Pembuatan elemennya semua kita masukin di sini. Pertama ada link home.
Ini nggak apa-apa, kita cut dulu aja. Nanti bakal ada sedikit duplikasi. Kemudian on kliknya home juga bakal dimasukin dulu di sini. Pokok kita grouping dulu lah biar gampang ngelihatnya. Ini kan bisa ditutup-tutup juga ya kalau udah jadi function. Oke, terus link home beres, kita lanjut lagi ke link about. Oke, link about kemana? Oke, dia ada di sini, link about. Oh, sama on kliknya sekalian ya. Oke, kita pisahin nih. Kita pisahin, kita masukin ke sini, link home, link about. Oke. Oke, sekarang homepage sudah memiliki link home dan link about. Oke, udah ke grouping. Link home, link about. Oke, selanjutnya ada title. Oke, kita ambil nih pembuatan titlenya, kita cut lagi, kita masukin ke dalam si homepage. Nah, teks kontennya juga by default home ya. Kemudian apalagi nih, input. Oke, pembuatan input mana nih? Nah, ini search input nih, sama set placeholdernya ya. Kita masukin juga di sini. Boom. Oke, nah selanjutnya adalah ini kita udah punya beberapa komponennya. Ini udah lengkap ya, elemen-elemennya udah lengkap di dalam komponen homepage. Oke, kita coba make sure dulu ya, udah lengkap apa belum. Pertama, homepage itu punya link home. Oke, ini udah ada, kita link home punya. Ada about. Oke, ini kita punya link about sama klik-kliknya juga. Ya nanti kita perbaiki ya kliknya ya. Anggap ini bener dulu deh kliknya. Terus ada title. Oke, title yang di sini dia ada. Oke. Terus ada search input. Oke, dia punya search input. Oke. Oke, next. Yang namanya komponen itu harus mereturn satu elemen, guys. Jadi ketika di sini nih dia harus return sesuatu, dia harus return elemen. Jadi kalau kita cuma bikin gini doang, itu kayak gak bakal kepake gitu. Jadi si homepage ini, function homepage ini, dia itu adalah sebuah function yang harus mereturn satu elemen aja. Nah masalahnya, kalau kita ngomongin homepage, itu kan kumpulan elemen ya. Ada link home, link about, title, search input. Tapi di sini kita harus nge-return satu elemen. Gimana caranya? Berarti yang harus kita lakukan di sini kita bikin satu elemen lagi untuk nge-wrap semuanya. Apa nih di HTML sebuah elemen yang bisa nge-wrap banyak hal? Ya, jawabannya bener, pakai div. Jadi kita bakal bikin div di sini. Mungkin aku namain container aja ya. Container, dokumen create element, div. Nah, baru si container ini, si div ini itu bakal berisikan semua elemen yang akan kita return. Jadi misalkan nih, aku bakal masukin si siapa dulu? Link home dulu. Oke, link home dulu. Boom. Terus apa lagi nih? Link about. Oke, link about. Terus apa lagi? Title. Oke, title. Title, terakhir search input. Oke, search input. Nah, beres ya kayak gini ya. Jadi sekarang container itu udah nge-wrap semua elemen-elemen yang ada di komponen homepage gitu. Nah, terakhir container tinggal kita return aja udah. Nah. Oke, udah kayak gitu. Yap. Next aku pengen coba lihat dulu di link home ini udah bener apa enggak. Oke. On kliknya kayaknya on kliknya bakal butuh di adjust sih nanti, tapi gak apa-apa, kita gini dulu aja ya, kita gini dulu aja, gak apa-apa. Nah, kemudian dari sini itu kita bakal bikin buat yang about page. Oke, ini homepage sudah punya, selanjutnya bikin yang about page dulu ya, biar sekalian rapih dulu nih. Oke, kita punya about page, sama semua elemen-elemen yang berkaitan dengan about page kita bikin di dalam about page. Jadi kita kelompokin aja gitu. Gak apa-apa, ini bakal ada duplikasi ya. About page. Oke, kita klik dulu. Moga masih jalan. Oke, masih jalan. About page. About page ini dia sebuah komponen yang memiliki link home, link about, dan title. Oke, kita kopas dulu ya. Ini kita kopas sampai sini. Oke, kita paste. Oke, link home-nya harusnya sama, link about-nya sama, yang beda title. Title-nya itu tetap H1 dan tampilan teks kontennya adalah about. Oke, kemudian kita harus return juga. Ingat, komponen itu adalah sebuah function yang akan nge-return satu elemen.
Oke, kita perlu bikin kontainer. Trik yang sama ya. Kita perlu nge-wrap menggunakan kontainer, menggunakan div ya. Jadi kita bikin satu div, mana tadi? Nah, di sini. Kita bikin satu div dan satu div ini aku namain kontainer dan dia akan nge-append link home ya, link about, title, search input enggak. Search input hanya unik di home aja. Oke, kita hapus. Ya, oke. Kemudian kita return kontainernya. Boom, beres. Ya, jadi sekarang di about page ada link home, ada link about, ya, ini ada link about, kemudian terakhir ada title, ya, ada title, ya, udah lengkap semua ya. Kemudian ini kita bikin kontainer buat nge-wrap semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sekarang caranya kita menggunakan komponen yang udah kita bikin ini untuk ngeredus duplikasi code-nya ya. Jadi idenya itu adalah kita gak bakal butuh ini, root append child dan kawan-kawan ini harusnya udah gak butuh. Nah, di sini ya idenya adalah ini harusnya aku hapus yang title text content bla 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 karena harusnya perubahan text content dan kawan-kawan itu bakal ada di siapa namanya? Bakal ada di masing-masing komponennya ini udah sangat clean ya guys ya. Jadi nanti ketika di home, ketika kita masuk ke home, apa yang akan kita lakukan? Kita tetap root append child. Nah, tapi yang kita masukkan itu speknya itu ambil dari homepage. Jadi kita harusnya tinggal run aja nih. Nah, kayak gini. Kenapa bisa karena kayak gini? Karena append child ini kan nerima node gitu ya. Dan homepage ini udah nge-return node atau HTML div element. Jadi tinggal run aja udah. Nah, kemudian ketika dia about sama nih harusnya aku kopas juga. Tapi yang di append itu bukan homepage tapi about. Karena di sini hash-nya adalah about. Ya, ini jadi tinggal ganti about. Nah, terakhir kalau misalkan dia gak ada hash-nya atau hash-nya ngawur gitu, ya biasanya not found ya. Tapi di sini aku pakai homepage dulu ya. Nah, kayak gini. Nah, harusnya kayak gini sih. Jadi, ini paling enggak ketika kita refresh udah works. Jadi, kalau aku ke home, nih, hash home, dia akan nampilkan home. Nah, jadi kenapa aku enter dia gak mau langsung ya? Ini nampilkan home, ini udah benar. Kemudian aku ganti, aku gak mau pakai on click dulu ya. Tadi ingat on clicknya masih belum kita sentuh-sentuh, takutnya masih ada penyesuaian nanti. Jadi aku hard refresh saja. Aku masuk ke hash about. Nah, ini kalau di enter satu kali, nah kan, gak tahu aneh. Ya, ini kita masuknya itu ke yang ini. If yang ini rootnya yang tadinya masih kosongan itu kita append about page. Tapi kalau misalkan nggak sama, misalkan aku clear ya, harusnya kita masuk ke else dan masuknya itu ke yang home page. Oke, ini udah bener ya. Home-nya ada inputnya, kalau di about tadi nggak ada. Oke, next yang mau kita perbaiki adalah navigasinya ya. Ketika pindah, ketika on click nih. Ini aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita coba aja. Ini kita di home. Aku mau ngeklik about. Oh, bisa kok. Aku klik home. Oh, bisa. About, home. Oh, bisa nih. Oke, ini secara feature ya, ini works gitu kan. Tapi nggak tahu. Kita coba cek ininya ya. Duplikasi code-nya masih ada apa enggak. Jadi, oke, kita ke homepage dulu. Ketika di homepage, aku klik link home. Nah, di sini aku ngebersihin inner HTML-nya ya. Ini aku ngebersihin inner HTML-nya. Kemudian di sini tuh aku nambahin link home, link about dan kawan-kawan. Nah, ini nih. Di sini masih ada duplikasi code-nya nih. Aku masih nambahin link home, manual, link about, title text content dan kawan-kawan. Ini harusnya gak boleh ada di sini nih karena yang ngatur ini kan harusnya homepage ya. Jadi harusnya bisa gak ya kayak oke, ini rootnya udah dikosongin. Ini aku udah prevent default di atas aja deh. Oke, ini prevent default, kemudian root inner HTML-nya udah aku clear. Kemudian harusnya aku tinggal append child. Nah, yang aku tambahin ini kan aku butuh node nih yang mau ditampilkan apa nih ketika aku klik link home. Nah, yang mau aku tampilin itu adalah homepage sendiri gitu. Jadi ya semacam ini. Ya, kita coba ya, ntar works apa enggak. Nah, kalau untuk link about, nih kita buka link about. Nah, ini masih ada duplikasi code nih di sini nih. Ya, root inner HTML kosongin. Nah, ini root append child, link home, link about, title. Nah, ini teks kontennya juga diubah jadi about. Nah, ini kita mau hapus juga pakai trik yang sama. Aku coba kopas aja ya. Oke, ini kita udah
kopas, event prevent default, inner HTML-nya di clear, child, ini tambahin about page. Dah. Ya kayak gini, harusnya yang diganti tinggal about page saja ya. Oke, terus aku mau nerapin ini juga ke about page. Jadi ini aku kopas semuanya. Ini kita masih di link home, salah, di home page maksudnya. Kemudian kita terapkan juga ke komponen yang about page. Ini link home, link about, kita clear, terus tambahin yang tadi, boom. Dah, kita coba ya. Aku mau dari ini dulu deh, dari slash dulu. Oke, nampilkan home karena masuk yang else di sini. Terus aku mau ngeklik yang about. Oke, masih works. Aku klik yang home. Oke, masih works. Klik home lagi. Oke, works. Klik about. Oke, pindah. Aku refresh. Oke, nampilkan home. Aku pindah ke home. Dia has home. Refresh. Boom. Oke, mantap. Dia masih works ya. Ini mantap. Kita agak nyenggol. Gak nyebabin bug baru ya. Refactor banyak suka nyebabin bug. Yap. Ini udah cukup clear ya. Jadi sekarang itu ketika kita mau ngedit, aku mau ngedit tampilan about page, ya udah kita tinggal ngerubah yang ada di function about page ini aja dan boom, semuanya bakal langsung bakal langsung berubah gitu. Nggak perlu ngerubah di sini, di sana, nggak perlu, udah langsung. Intinya kalau mau ngerubah tampilan, ya udah di komponen about page atau di home page, tergantung yang mana yang mau kita ubah. Nah, tapi di sini kita coba optimize lagi ya. Di sini nih masih ada duplicate, guys. Jadi di sini ada link home, ini link about. Kemudian di home, itu di home page ya. Di about page itu juga ada link home sama link about. Nah, ini kayaknya bisa kita split lagi jadi satu komponen lagi nih, karena ini ada duplikasi. Di about page dan di home page itu sama-sama punya navbar ya. Nah, kita bisa bikin nih satu komponen lagi namanya navbar. Oke, navbar. Oke, sama. Sebuah navbar ya, ini merupakan komponen yang memiliki link home dan link about. Aku mau bikin kayak gitu. Berarti harusnya ini tinggal kita cut. Ini aku cut. Aku taruhlah di sini. Boom. Nah, kemudian kita harus return. Ingat, karena sebuah komponen itu adalah function yang mereturn satu elemen. Nah, berarti harus kita return nih. Nah, karena kita harus return satu elemen dan kita punya dua elemen di sini, link home dan link about, berarti harus kita wrap. Oke, pakai apa nih? Ya udah pakai div, berarti sama. Ini aku kopas aja ya biar gak lama-lama. Oke, ini udah bikin div. Harusnya yang kita tambahkan adalah link home dan link about. Kemudian kita return kontainernya. Boom. Oke, jadi di sini kita udah punya komponen navbar dan navbarnya ini isinya link home dan link about dan kita wrap jadi satu kontainer, kemudian kita return kontainernya. Oke, nextnya kita harusnya tinggal pakai navbar ini di home page dan about page. Jadi caranya aku gak perlu si link home dan link about ini, harusnya aku delete semuanya. Aku bisa langsung const navbar sama dengan aku bakal langsung run navbarnya harusnya. Nah kayak gini. Nah ini navbar ini udah isinya link home, link about dan kawan-kawan tadi itu. Nah, navbar ini harusnya tinggal aku return di sini. Append child-nya nih, si kontainernya homepage itu harusnya tinggal nge-append navbar. Boom. Oke, ini udah ke spoiler ya, udah nampil nih. Kemudian kita terapkan hal yang sama di about page. Jadi about page, oke ini udah aku cut ya. Ini tinggal aku tambahkan navbar. Aku run dari navbarnya. Nih, dari komponen navbar, aku dapat navbar, tinggal di-append ke sini. Nih, link about udah di-delete aja. Oke, jadi kontainernya itu tinggal nge-append navbar dan title. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, about. Oke, jalan. Home. Nah, jalan. Oke, mantap ya. Ini udah works nih. Ada home. Klik about. Dia munculin about. Oke, apalagi nih yang mau dirapin lagi? Sebenarnya masih ada satu masalah lagi, guys. Jadi kalau kita lihat di sini ngomongin soal routingnya ya. Jadi di sini tuh oke, kalau teman-teman lihat ketika kita klik link home, dia akan ngerender atau menampilkan homepage di sini ya. Link home nampilin homepage. About
itu nampilkan about page. Oke, berarti kita ada mapping nih di sini nih, di bagian sini ya. Nah, kemudian di bawah, ini kan ketika on click ya. Dan ketika di bawah, nah di sini nih. Nah, kita juga nentuin nih, oke, ketika dia has home, dia bakal nampilkan home page. Kemudian ketika dia about, dia bakal nampilkan about page. Jadi kayak sadar gak? Kayak ada dua tempat di mana dua tempat ini nentuin routing. Kayak oke, ketika apa aku nampilkan page apa, ketika itu aku nampilkan page itu gitu. Jadi kayak ada itu terjadi di dua tempat ya, di sini dan di atas di navbar gitu ya. Ketika ngeklik si home-nya, kok home, ngeklik si link-nya. Nah, ini pengennya dijadiin satu gitu. Jadi kayak ada sebuah komponen mungkin yang ngatur routing gitu. Jadi kayak page apa yang akan kita tampilkan sekarang itu diatur oleh sebuah komponen. Nah, di sini kita akan ngebuat sebuah komponen namanya app. Nah, ini teman-teman yang biasa ngoding React ya, pakai create React app ini harusnya juga familiar. Biasanya ada komponen app nih yang ngatur page apa yang mau ditampilkan saat ini. Ini yang mau kita lakukan sekarang. Jadi di app ini akan ada ini nih. Nah, ini semua akan dijalankan gitu ya. Tapi tetap karena ini sebuah komponen harusnya nanti kita return nih di sini nih. Oke, jadi harusnya di sini aku bikin homepage dulu. Pakai kecil aja ya. Homepage. Ya, aku bikin homepage-nya. Kemudian aku punya about page. Ini about page-nya aku run juga. Jadi homepage sekarang isinya homepage, about page isinya about page. Nah, pertanyaannya sekarang mana yang mau kita return gitu? Homepage kah atau about page kah? Nah, ini tergantung dari hash-nya. Jadi kalau hash-nya saat ini itu adalah home, jadi yang mau kita return adalah homepage. Nah, kalau misalkan yang mau kita hash-nya itu sekarang adalah about, maka yang kita return adalah about page. Boom. Kalau enggak, ya udah kita return homepage. Kalau bukan semuanya. Ya harusnya ini not found ya, tapi pakai homepage seperti biasa. Nah, udah, ini kita sudah punya sebuah komponen namanya app yang dia itu akan nampilkan bebas. Dia mau nampilkan apa aja gitu ya. Maksudnya bukan nampilin apa aja sih. Tergantung hash-nya nanti dia akan nampilin. Nah, terus harusnya kan ini tinggal ini aja ya. Kayak kita tinggal root.appendChild, kemudian tinggal jalanin app. Nah, ini bakal nampil sesuai hash-nya. Terus di sini juga nih. Nah, ini tinggal append child-nya tinggal app gitu ya. Di sini juga ini tinggal app. Home, kita save. Klik home. Save bentar kok telat. Ya, dia masih telat ya. Ini about, aku klik home, dia telat. Nah, diklik 2 kali baru ini dia. Ya, diklik 2 kali baru ini. Apa ya masalahnya ya? Ntar, ini di luar ekspektasi ya guys ya. Harusnya diklik 1 kali dia udah ini. Ini kalau misalkan aku cari root cause-nya bisa ini nih, bisa panjang ntar ya. Ya, jadi kita lanjut aja ya. Jadi tetap kita fokusnya ngerapin code dulu aja. Ntar harusnya bug-nya solve sendiri. Moga-moga. Ya, jadi di sini masih ada duplikasi di mana kita harus melakukan root append child itu di sini di baris 73 dan di baris ini 10 dan di baris 20 gitu ya. Jadi di sini biar gak ada append child di mana-mana, root append child di mana-mana, itu pengennya kita punya sebuah function. Ini function, sekarang beneran function, bukan komponen ya. Jadi kita punya function namanya render. Nah, function render inilah yang akan melakukan pembersihan root dan menambahkan komponen app. Jadi nanti isinya render tuh kayak gini nih. Pertama, dia bakal nge-get si elemen rootnya dari HTML. Nah, kayak gini. Kemudian dia akan ngebersihin si inner HTML-nya, jadi biar clear. Jadi ketika nanti perpindahan page, dia akan nge-clear dulu. Nah, baru kemudian dia akan append child. Nah, append child apa yang akan di-append itu adalah si app. Nah, app yang di sini yang udah ngatur komponen apa yang mau ditampilkan ya berdasarkan hash-nya. Kalau hash-nya home, home page. Kalau about page. Dah.
Nah, nextnya kita tinggal ngerun render ini. Jadi ketika pertama kali jalan JavaScript-nya, kita jalanin render agar langsung muncul ketika pertama kali di-refresh. Dan ketika kita itu klik link home atau link about, kita tinggal jalanin render. Jadi ini gak usah root inner HTML, root append child gak perlu, tinggal kita jalankan render. Oh bentar, aku tahu problemnya, bugnya apa tadi. Ntar aku lanjutin dulu ya. Nah ini luar biasa nih, sambil jalan udah ketemu. Tadi problemnya kenapa kita harus klik 2 kali? Karena kita ngerender dulu, nggak nge-update si state hash-nya ya. Jadi kayak kita render, padahal hash-nya masih belum berubah tuh. Jadi harusnya kita ubah dulu hash-nya, baru kita render. Nah ini sama juga nih. Nah kayak gitu. Nah kita coba ya, ini harusnya klik 1 kali nih. Feelingku kuat nih sekarang nih. Jadi aku refresh dulu yang home. Oke ini nampilkan home, aku klik about. Ah dia berubah langsung ya. Aku klik home 1 kali, dia muncul. Ya oke. Nah dan kalau aku ubah lagi, ini rendernya aku kembaliin ke atas ya. Ini rendernya juga aku kembaliin ke atas sebelum ngupdate si historinya. Aku save lagi, harusnya ini akan ada bug yang tadi nih. Oke aku klik about 1 kali. Ya dia belum berubah. Aku klik about lagi, dia berubah. Ya bener. Home 1 kali, dia belum berubah. Klik home lagi, dia berubah. Oke. Ini teman-teman gak bisa ngeliat kapan aku ngeklik ya. Ini aku gak, ini ya, gak curang ya. Ya ini gak tahu. Kayaknya nanti aku mau setting biar ketika ngeklik bisa ini ya, ada indikatornya gitu. Oke, ini udah sangat-sangat clear ya. Oh bentar, lupa. Aku kembaliin dulu rendernya biar gak ngebug. Nanti kaget sendiri. Kok ngebug gitu kan. Oke, saya make sure dulu. Ya ini udah klik 1 kali. Ya oke, jadi itu aja mungkin yang mau aku share di episode kali ini. Jadi di sini kita fokus ke ngerapihin code yang kita bikin menggunakan konsep komponen. Dimana dengan konsep komponen ini kita bisa ngegroup UI yang related menjadi sebuah group yang kita sebut komponen. Nah, kalau secara technical, komponen ini itu adalah sebuah function yang ujung-ujungnya akan nge-return sebuah elemen ya, HTML elemen, entah div, entah apapun itu gitu. Tapi tadi kalau misalkan kita punya 2 elemen dan mau kita return dan ditanya ingat hanya 1 yang bisa kita return, ya udah kita wrap aja pakai div gitu ya. Dah, jadi di sini kita punya komponen navbar, komponen homepage, about dan app. Ini udah punya tanggung jawab masing-masing ya. Jadi separation of concern-nya udah mantap nih. Jadi kalau app tanggung jawabnya apa? Ya udah dia tanggung jawabnya itu cuma routing. Dia nampilkan page komponen tergantung dari hash yang ada sekarang. Kemudian kalau di about page ya udah dia tanggung jawabnya dia nampilkan about page. About page nih mau nampil kayak gimana? Tanggung jawabnya about page. Homepage dia ngatur si homepage ini mau kayak gimana tampilannya. Ya udah dia ngatur itu. Navbar dia ngatur komponen navbar gitu. Dan ini bebas ya, di masing-masing komponen ini mau pakai navbar boleh, gak mau pakai navbar boleh. Contohnya misalkan kalau di about page aku gak mau pakai navbar, boleh. Navbar dia di komen aja. Terus di sini juga dihapus ya, di append child-nya. Dan harusnya kalau aku klik about dia gak bakal muncul. Boom, ya hilang kan. Tapi aku jadi gak tahu gimana cara baliknya. Udah back di sini. Ya, backnya gak mau juga. Dah. Ya ini aku nyalain lagi ya. Oke, ya. Harusnya itu aja yang bisa aku share di episode kali ini. Oke, jadi itu aja guys sharing-sharingnya untuk di episode 3 ini. Kita fokusnya ke komponen gitu ya. Jadi kita fokusnya ngerapihin code yang kita punya menggunakan konsep komponen. Dimana dengan komponen kita bisa ngegrouping UI atau elemen-elemen yang kita punya jadi satu grup yang kita sebut komponen tadi gitu. Oke, paling itu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Jangan lupa di-share juga kalau ada teman-teman kalian yang juga suka topik-topik kayak gini. Mungkin udah biasa ngoding React dan kawan-kawan, tapi penasaran gimana kalau bikin single page application atau nerapin komponen itu tanpa React tadi gitu ya, pakai vanilla JavaScript gitu. Oke, itu aja. Jangan lupa like juga, jangan lupa komen juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, discuss dan kawan-kawan. Akhir kata, thank you guys. Dadah. Baterai habis bateraiku habis.